Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi. Salam sejahtera juga untuk kita semuanya. Hari ini kita melanjutkan untuk materi akuntansi perusahaan jasa. Setelah kita membuat jurnal umum, kita belajar tentang posting ke buku besar. Oke ya, kita lihat posting. Anda tahu posting ya? Posting adalah memindahkan gitu ya. Memindahkan akun-akun yang ada di jurnal umum yang kemarin kita buat, dan nanti kita pindah ke buku besar. Nah, buku besar itu kayak apa? Nah, jangan bayangkan bukunya besar ya, enggak, cuman ini aja, nanti ada kolom tanggal, ada keterangan, ada ref, ada debit, kredit, saldo debit, dan saldo kredit. Oke. Nah, untuk posting ini nanti kamu harus tahu bahwa aturannya ya, kalau nanti misalnya dalam saldo di buku besar, ketika saldo debit ketemu dengan transaksi debit yang kebetulan posisinya debit itu ditambah, debit ketemu kredit mengurang, kredit ketemu debit mengurang, kredit ketemu kredit nanti ditambahkan. Kemudian nanti kalau misalnya ada akun yang ketika diposting ke buku besar ternyata di bulan sebelumnya sudah ada saldo, maka saldo bulan sebelumnya itu juga harus include, ditambah ya. Nah, kalau bingung langsung aja deh kita prakteknya ya. Nah, gampang sekali. Nah, apa saja nanti akun yang akan diposting ke buku besar? Otomatis semua yang ada di jurnal. Nah, ini kita melanjutkan yang kemarin untuk Aurel Salon. Ini ada akun kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, utang usaha, utang bank, modal Aurel, Priva Aurel, pendapatan jasa, beban upah, beban iklan, beban listrik, air, dan telepon, beban rupa-rupa. Kebetulan kemarin ada semuanya ya. Nah, untuk buku besar biasanya urut yang pertama adalah dari harta yang paling lancar dulu, yaitu kas ya. Oke, kita lihat. Nah, bagaimana cara posting ke buku besar? Yang perlu disiapkan yang pertama adalah jurnal umumnya ya. Nah, kita lihat di jurnal umumnya ini kemarin kita sudah buat. Nah, ini saya pisah ya, ada dua kolom ya. Nah, anggap aja ini misalnya tetap masih halaman 1 ya. Anggap aja ini adalah halaman 1. Oke. Nah, kita lihat, kita akan membuat buku besar untuk akun kas ya. Nah, ini mulai dari sebelah kiri tanggal, keterangan, ada ref, debit, kredit ya tadi ya, saldo debit kredit. Nah, kita lihat untuk tanggal ini adalah sesuai dengan tanggal jurnalnya ya, tinggal ngikuti kasnya tanggal berapa aja. Misalkan ada tanggal 4 kan ada kas ya, tanggal 5 ada kas ya, dan juga tanggal 4 sama tanggal 5 ada kas ya, sama tanggalnya. Lah itu 1 Juni kok saldo dari mana itu? Nah, ini berasal dari saldo bulan lalu kan gitu ya. Jika awal Juni terdapat saldo akun buku besar sebagai berikut: ada kas senilai 6,3 juta. Ini adalah saldo bulan lalu ya, ini saldo bulan lalu yang kemudian di awal Juni kan tercatat ya, masih ada kas sejumlah 6,3 juta. Nah, ini nanti masuk ke sini, masuk sebagai saldo tanggal 1 ya. Nah, saldo tanda centang ref ini membuktikan bahwa ini sudah pernah diposting ke buku besar ya. Nah, langsung masuk ke saldo, nilainya 6,3 juta di debit. Nah, pertanyaannya kenapa di debit? Nah, ini di aturan jurnal kemarin kan ada yang harta bertambah di debit, harta berkurang di kredit ya. Nah, itu kalau misalnya saldo normal itu dikatakan adalah saldo ketika posisi akun tersebut adalah ada atau eksis. Jadi kalau misalnya kalau ada harta itu ya, itu berarti nilainya positif, itu nanti posisinya di debit. Ya, misalnya bulan kemarin masih ada kas 6,3 juta, maka saldonya di debit. Ya, karena dia masuk harta. Kan gitu. Nah, kalau seandainya nanti utang ya, misalnya bulan lalu ada utang misalnya, nah kalau ada saldo utang nanti posisinya ditaruh di mana? Kredit. Nah, nanti contohnya di bawahnya itu ada ya, utang contohnya. Nah, ini saldo normalnya ada di kredit. Coba nah, lihat ya, ini saldo normalnya di kredit ya. Oke, sekarang mari kita lihat mulai yang pertama dulu untuk kas dulu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini semua yang ada kasnya ya dipindah ke sini semua. Ya, ada tanggal 4, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 11 ya, tanggal 14 ya, tanggal 15 ya, kemudian tanggal 18, 19 ya, dan seterusnya. Yang penting ada kasnya. 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29. Nah, ini ngikuti.
Ya kalau dia di debit ya di debit. Ya kayak tanggal 4 itu kan dikredit ya dia dikredit. Ya, tanggal 5 di debit ya taruh di debit kan gitu. Nah, itu nanti modelnya adalah dihitung ya. Kita katakanlah ini mulai dari tanggal 4. Ya, katakanlah ini saya sembunyikan dulu misalnya ya. Katakanlah saya sembunyikan dulu misalnya. Ya, ada tanggal 1 Juni dulu tadi ada kas nilai 6,3 juta di debit. Ketemu tanggal 4 itu ada juga kas tapi di kredit. Ya, tanggal 4. Nah, ini drive-nya keterangannya jurnal umum 01, maksudnya jurnal umum halaman 1 kan gitu. Nah, posisi kasnya di mana? Kredit, ya taruh di kredit. Nah, debit ketemu kredit maka sifatnya saling mengurang. Ya, debit ketemu kredit sifatnya saling mengurang. Jadi 6 juta 300 ya dikurangi 750.000 sama dengan 5.550.000. Nah, kemudian tanggal 5, posisi kas di mana nih? Nah, debit, ya ditulis di debit. Ya, tanggal 5 posisinya di debit. Ya, nilainya berapa? 1 juta. Berarti nanti ini saldo debit ketemu debit jadinya adalah ya tentu saja ditambah ya 6.550.000. Nah, mulai paham ya? Oke, tanggal 7 misalnya, tanggal 7. Oke, tanggal 7 kita lihat posisi kasnya di mana? Kredit kan ya. Ini juga masuk di kredit 600.000. Nah, jurnal umum 01 tanggal 7 ya. Nah, kemudian 655 kurangi 600 adalah ini hasilnya adalah 5.950 kan gitu. Nah, ketika nanti misalnya saldo kas ketika diposting jangan lupa kasih nomor akun ya. Nah, nomor akun ini menunjukkan bahwa saldo kas sudah diposting. Ya, tanggal 4 sudah diposting ya 750. Ya, oke. Kemudian tanggal 7 ini juga sudah diposting ya. Nah, tanggal 5 kelewatan lah juga diposting. Nah, kalau udah diposting kasih nomor akun. Ini menunjukkan kalau sudah diposting ya. Jangan lupa ini tadi ya. Oke, sempat kelupaan. Oke. Tanggal 8 kita lihat. Nah, tanggal 8 ini posisi kasnya di mana? Di kredit. Ya, ini di nomor akun dulu ya. Nah, masuk kredit. Berarti ini juga masuk kredit. Nah, begitu. Saldo debit ketemu saldo kredit, maka sifatnya saling mengurang. Oke ya, 5450. Nah, tambah satu lagi misalnya tanggal 9. Nah, posisi kasnya di mana nih? Ya, debit ya. Berarti tulis di debit juga. Debit ketemu debit, maka sifatnya saling menambah. 5.450 ditambah 2 juta 7.450 ya. Nah, ini sudah mulai paham ya. Jadi semua yang ada kasnya dihitung ya, dimasukkan di sini. Nah, ini oke saya tulis di sini. Nah, langsung aja ketemunya adalah nanti nih ya 6 juta ini sudah disesuai dengan mekanismenya tadi ya. Ya, nah ini harus diingat yang ada kasnya masuk ke sini. Nah, ini untuk kas misalnya, nah ini ketemu saldonya adalah 6 juta. Nah, 6 juta inilah yang nanti akan dipakai dalam neraca saldo. Ya, saldo normalnya juga pasti didebit karena harta. Ya, saldo normalnya didebit karena harta. Oke ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah untuk piutang usaha. Nah, pertama ada saldo dulu ya. Nah, kita cek sumbernya dari mana. Dari sini kan ada piutang usaha 1,5 juta. Nah, ini ada piutang usaha 1,5 juta di mana debit. Ya, saldo normalnya di debit. Ya, karena harta. Nah, ingat ini kan gitu kan. Kalau harta saldo normalnya di debit. Ini adalah transaksi dari awal Juni yang sumbernya dari bulan Mei ya. Nah, ini ada saldo piutang 1,5 juta. Nah, di bulan Juni ini ternyata perusahaan juga ada saldo piutang yang di jurnal umum ya, maksud saya ada akun piutang usaha maksud saya di jurnal umum yaitu tanggal 5 sama tanggal berapa? 22. Tanggal 5 piutangnya di kredit. Nah, tanggal 5 piutang di kredit. Debit ketemu kredit saling mengurang jadi 500. Nah, tanggal 22 piutangnya di debit ya. Nah, di debit berarti berapa? Nah, debit ketemu debit saling apa? Menambah. Jangan lupa kalau sudah di posting, nah itu harus nomor akunnya ya tidak boleh lupa harus ditulis. Nah, piutangnya ditulis. Nah, gitu kan. Nah, tadi kasnya juga sudah.
Nah, ini kasih tulis semua itu kan gitu. Nah, ya, dan begitu seterusnya ya. Oke, sehingga nanti seterusnya ya. Nah, diperoleh piutang nilainya adalah berapa? 2 juta. Nah, saldo piutang 2 juta itulah nanti yang akan dipakai di dalam menyusun neraca saldo ya. Nah, oke, lanjut perlengkapan. Nah, ada saldonya enggak? Cek dulu kemarin. Oh, ada perlengkapan berapa? 1 juta. Ya, harta ya, berarti di debit. Oke, berarti kita masuk di sini perlengkapan ada tanggal 1 saldo ya, senilai 1 juta di debit. Nah, ada tanggal 4 sama tanggal 15. Mana tanggal 4? Oke, ini ya. Ada. Nah, kasih nomor dulu. Nah, di posisi debit, pindah sini, debit. Debit ketemu debit nambah 1.750. Ketemu lagi tanggal 15 Juni. Mana? Nih perlengkapan ya, nomor akunnya jangan lupa. Nah, ditulis, dipisah kalau dipindah maksud saya. Kalau udah dipindah berarti ini udah diposting dan udah ada nomornya ya. Oke, berapa nilainya? 1 juta. Berarti 1.750 tambah 1 juta, 2.750 itu untuk akun perlengkapan. Nah, dilanjut lagi. Nah, peralatan sama ya, ada saldonya dulu. Nah, kita cek. Coba ada saldonya kan? Nah, mana? Peralatan 7,5 juta. Nah, gitu kan? Ini juga ada 7,5 juta di sini. Di debit juga kan harta saldo normalnya. Terus transaksinya tanggal 12. Nah, tidak lupa harus kasih nomor akunnya ditulis dulu ya. Nah, ini 2 juta berarti pindah 2 juta. Debit, posisinya debit juga, debit ketemu debit nambah 9,5 juta. Oke, kita masuk yang utang usaha. Nah, utang usaha ada saldonya enggak? Ada, berapa? 1,7 juta. Posnya di mana kalau saldo normal utang usaha? Di kredit. Nah, 17 ini ya. Nah, transaksinya tanggal berapa aja? Tanggal 7 ini ada. Nah, jangan lupa tulis dulu. Nomor akunnya 21 ya. Nah, ini 7. Nah, kredit ketemu debit saling mengurang. Nah, tanggal berapa lagi? 12 ya. Nah, ini ada utang usaha di kredit lagi. Nah, ini kalau kredit ketemu kredit ini menambah. Nah, oke ya. Nah, oke menambah sehingga diperoleh hasil akhirnya 2.100.000. Nah, ini untuk utang usaha. Nah, utang bank nanti sama prosesnya ya. Nah, modal Aurel. Nah, kalau di modal Aurel nggak ada transaksi bagaimana ya? Berarti masih menggunakan saldo bulan lalu ya 9.600.000. Di sini kan nggak ada modal tuh. Ini kan nggak ada modal nih mana, nggak ada modal kan. Nah, di sini tetap ditulis di buku besarnya di sini ada modal, tapi di sini hanya saldo aja. Saldo normal modal di mana? Kredit. Nah, sekarang kita masuk ke Privo ya. Nah, Privo mana? Privo tanggal ya 25. Nah, kalau nggak ada saldo bagaimana? Kan nggak ada saldo Privo kan nggak ada di sini ya. Nah, kalau nggak ada, terakhir modal tuh, Privo nggak ada. Kalau misalnya Privo ya berarti di sini cara nulisnya langsung, tidak langsung ke saldo ya. Transaksinya tanggal 25 ini gitu kan. Terus masuk refnya jurnal umum 01 halaman 1 debit. Nah, di sini 500. Ya, langsung saldonya 500. Jadi tidak bisa saldo karena nggak ada saldo karena ini bukan bulan lalu kan gitu. Nah, ini Privo ya. Nah, sekarang untuk pendapatan jasa. Oke, pendapatan jasa kita lihat. Nah, ini nggak ada saldo normal juga toh. Berarti langsung mulai dari tanggal 9. Nah, ini nomor akunnya jangan lupa ditulis dulu. Nah, ini menandakan bahwa ini sudah diposting nanti ya. Masuk di mana? Kredit. Nah, 2 juta kredit. Ya, tanggal 21 lagi kredit lagi. Ya, ini masuk kredit lagi. Nah, kredit di sini langsung di kredit di sini dulu, tidak bisa saldo karena bukan transaksi bulan lalu kan gitu. Berarti 2 juta kredit. Nah, ini kredit 2 juta. Ketemu tanggal 21 di kredit juga toh. Nah, nilainya nah ini nomornya belum nih ya. Ini harusnya nomornya adalah 41 ya. Nomor 41. Nah, ini 2.200.000 kan gitu. Nah, ini berarti nambah ya. 2 juta ketemu 2.200.000 nambah 4.200. Tanggal 22. Nah, di kredit lagi. Ya, 2,5 berarti ini dikredit lagi toh, nambah. Kredit ketemu kredit nambah. Nah, terus tanggal 28 dikredit lagi.
Ya, nilainya adalah 2,3 juta, dikredit lagi 2,3 juta, saling nambah. Nah, pendapatan jasa begitu, 9 juta ya. Nah, untuk yang lain nanti juga sama, beban upah, nah gitu ya, 2.400.000. Nah, beban iklan, nah ini kalau nggak ada ya langsung bisa, nggak usah pakai saldo ya kan, nah, langsung di debitnya ini kan, debit 800. Nah, beban listrik telepon 500, 750. Nah, ini kalau sudah sampai apa? Posting ke buku besar. Setelah posting selesai kan diperoleh saldo ya. Nah, saldo dari setiap akun ya, nilai akhir itu namanya saldo, ini nanti kita kumpulkan di dalam neraca saldo. Nah, misalnya kita lihat di sini ya. Ini saya kumpulkan jadi satu. Ini ada saldo kas nilainya 6 juta. Piutang usaha 2 juta, perlengkapan 2.750, peralatan 9,5, begitu seterusnya nih yang warna merah-merah ini kan gitu. Nah, kita pindah ke neraca saldo. Nah, ini Aurel Salon, neraca saldo per 30 Juni 2012. Nomor akun 11 adalah kas, posisinya di debit 6 juta ya. Nah, ini ngikutin ini di debit toh. Debit, ya berarti ini debit. Untuk kepala satu harta pasti di debit karena ngikuti saldo normal tadi. Saldo normal harta kan di debit. Nah, 2 juta dari mana nih? Dari sini. Ya, 250 di debit. Masih harta juga perlengkapan 250 di sini. Peralatan, nah 950. Utang di mana nih? Nah, ini di kredit saldonya. Kredit berarti ini juga masuk di kredit. Ya. Utang bank kredit. Ya, modal kredit 9.600.000. Privo debit 500. Pendapatan jasa kredit. Nah, beban semua beban di debit, beban upah, beban iklan, beban listrik air telepon, beban rupa-rupa. Nah, ini di jumlah harus sama ya. Sama-sama 25.200.000. Kalau tidak sama ya berarti salah. Nah, ini yang perlu tantangannya di situ ya. Biasanya kadang udah buat diri kayak gini ternyata nggak sama. Ya, tidak apa-apa, nanti kesalahan itu bisa jadi karena jurnalnya salah ya, pas ngitung ini juga salah ya, tapi itulah asiknya akuntansi ya. Belajar akuntansi adalah asik sekali. Oke, adik-adik semuanya, sampai sini dulu. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum, semoga sukses.